warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan diskusi interaktif Keluarga Besar Pendidikan Sanitari FBS UNY 2020 dengan lancar. Yang saya hormati Ketua Jurusan Pendidikan Sanitari Dr. Andes Kusnadi MPT yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada diskusi interaktif kali ini. Perkenankanlah saya sebagai MC sekaligus moderator untuk memperkenalkan diri. Saya Ratu Mas Kaki nanti akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, yaitu sesi tanya jawab yang dibagi menjadi 4 bagian pertanyaan. Yang pertama terkait mata kuliah pilihan, yang kedua mengenai uji koreo, kemudian dilanjutkan tentang KKN dan PPL, serta mengenai pelaksanaan kegiatan perkuliahan, dan acara akan diakhiri dengan penutup. Sebelum kita memulai acara diskusi interaktif pada hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Kepada Bapak Kusnadi dipersilakan untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata. Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pengurus Himaseta, para mahasiswa yang berbahagia, dan Bapak Ibu dosen dimanapun Bapak Ibu berada. Pertama kali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kali ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, sehingga masih bisa menatap indahnya esok pagi di hari Selasa ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para mahasiswa yang saya cintai, pertama kali karena ini masih dalam bulan Raya Fitri, oleh karena itu saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya saya berharap dimanapun Anda sekarang berada, Anda tetap terus belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tentu saja komunikasi di antara kita semuanya, sivitas akademika, khususnya pada program studi pendidikan sanitari ini masih tetap lancar, sehingga kegiatan-kegiatan apapun yang kita selenggarakan, baik itu bersifat akademik, kemahasiswaan, ataupun kegiatan-kegiatan tambahan lainnya, semuanya masih tetap berjalan lancar meskipun dalam berbagai keterbatasan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan ini. Kami berharap dan berdoa semoga situasi ini tidak akan berlangsung lama, sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam situasi normal dan tentu saja dalam keadaan sehat walafiat. Akhirnya selamat terus belajar di rumah, kemudian jaga kesehatan, ya, perhatikan protokol kesehatan, dan semoga kita masih dipertemukan lagi pada beberapa saat yang akan datang, karena masa WFH work from home ini sudah berakhir sampai tanggal 4 Mei. Jadi kami Dewan Dosen itu nanti mulai tanggal 5 Juni, bukan Mei, 5 Juni itu sudah masuk seperti biasa. Oleh karena itu kami berharap nanti disusul kegiatan-kegiatan yang lain yang melibatkan para mahasiswa juga bisa berjalan seperti
apa adanya. Terima kasih ya, secara singkat ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah Bapak berikan. Memasuki acara inti yaitu sesi tanya jawab. Ya, karena mata kuliah tata busana ada dua di kurikulum kita. Yang satu adalah tata busana tarik anak yang merupakan mata kuliah pilihan, dan mata kuliah tata busana itu reguler untuk semua mahasiswa, tidak merupakan mata kuliah pilihan. Para mahasiswa perlu diketahui, sebelum adanya dialog akademik ini kami sudah melakukan rapat secara daring dengan Bapak Ibu dosen untuk membahas bagaimana proses perkuliahan ini selanjutnya sampai dengan bagaimana ujiannya. Hal itu juga dipedomani oleh surat edaran rektor dan diperkuat oleh surat edaran fakultas, bahwa intisarinya semua mata kuliah yang tidak bisa dilakukan dengan baik pada perkuliahan daring itu nanti akan diberi waktu mulai bulan Juni sampai bulan Agustus. Jadi kaitannya dengan mata kuliah tata busana yang produk akhirnya itu adalah kreasi ya, kreasi busana, itu saya sudah berkomunikasi dengan dosen pengampunya yaitu Bu Wulan. Penilaian akan dilaksanakan pada awal Agustus. Jadi saya kira nanti ada kesempatan para mahasiswa untuk kembali ke Jogja lagi untuk mencari bahan-bahan yang diperlukan. Untuk teknisnya saya kira nanti para mahasiswa langsung berkomunikasi saja dengan dosen pengampunya, karena yang tahu persis bagaimana teknis pelaksanaannya adalah dosen pengampunya. Jadi jangan khawatir bahwa itu dipaksakan harus selesai tanggal 16 Juni ya. Sampai tanggal 16 Juni itu diberlakukan pada mata kuliah yang bisa dilakukan secara daring, baik itu dengan penugasan atau mungkin dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi untuk mata kuliah teori, mungkin mata kuliah praktek yang bisa dilakukan secara daring itu bisa nanti ujiannya sesuai dengan jadwal mulai tanggal 3 sampai 16 Juni. Ya, Anda sudah menerima jadwalnya ya. Jadi tanggal 3 sampai tanggal 16 Juni. Ini hanya berlaku untuk mata kuliah yang memungkinkan dilakukan secara daring. Jadi untuk khusus mata kuliah tata busana, nanti silahkan mahasiswa tidak-tidaknya ya Juli sudah ke Jogja. Saya kira bahan-bahan di Jogja mudah didapat karena toko-toko di sini selama pandemi ini semuanya masih buka meskipun dengan waktu yang terbatas. Ya, sudah saya jawab ya, kira-kira seperti itu untuk mata kuliah tata busana yang dianggu oleh Ibu Pramulasih Ulansari. Baik ya, terima kasih para mahasiswa. Saya menyadari betul dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa pelaksanaan perkuliahan di situasi pandemi COVID-19 ini memang tidak bisa sempurna seperti kalau kita melakukan perkuliahan seperti biasanya. Ini kami juga sudah mengkoordinasikan dengan para dosen. Ini beberapa mata kuliah yang tidak memungkinkan dilakukan dengan sistem daring maupun dengan sistem penugasan itu akan ditambah waktunya pada bulan, sebenarnya kalau ketentuannya itu Juni sampai Agustus, tetapi saya menyarankan ya kalau Juni ya ambil akhir Juni ya, akhir Juni kemudian sampai Agustus awal, karena nanti Agustus itu semester 7 itu sudah ada yang terjun ke lapangan untuk mata kuliah
praktek kependidikan ya, nanti kaitannya dengan itu nanti kita bahas khusus ya. Jadi ini saya sudah mencoba mengidentifikasi, saya bacakan saja kuliah-kuliah yang nanti perlu tambahan waktu, baik itu untuk pendalaman, maksudnya pendalaman karena presensinya tetap diisi kemarin ya, hanya nanti pendalaman. Tapi ada juga yang memang ya relatif kurang berjalan ya, yang tari kelompok itu kayaknya nggak mungkin dilakukan dengan daring ya, itu mau tidak mau mungkin agak banyak tambahannya. Ini yang sudah mendaftar di Kajur, ada beberapa mata kuliah yang nanti mau tidak mau ada mata kuliah tambahan sebagai pendalaman. Satu, karawitan tari Surakarta ya. Ini nanti ada tambahan, rencana kalau orang Jogja semua mungkin ya akhir Juni mungkin bisa dimulai, nanti bisa kita koordinasikan, tetapi akan bagus kalau memang Juli semua mahasiswa sudah ngumpul di sini, sehingga nanti kalau itu memberikan kuliah tambahan itu sudah lengkap mahasiswanya. Terus mata kuliah yang kedua, tari Yogyakarta kelompok. Ini berarti semester atas ini ya. Kemudian permainan tradisional anak, ini semester 4. Ini juga nanti perlu tambahan. Tari Surakarta pasangan putri, semester 4 ya. Tari Banyumas pasangan, semester 4. Karawitan daerah lain, karawitan tari daerah lain Banyumas, ini juga perlu tambahan. Karawitan daerah lain Bali, ini juga semester 4, ini paling banyak semester 4 nih kan. Kemudian penataan tari anak, ini yang pilihan untuk semester 6. Kemudian tari kerakyatan, tari jejer, ini dosennya siapa ini? Tari jejer ini Jawa Timuran, Bu Bulan atau Bu Tri ya. Tari kerakyatan mungkin Bulan ya, mungkin ya, saya tidak hafal ini. Tari Kalimantan semester 6. Kemudian pembelajaran mikro untuk mengajar praktek. Nah ini kaitannya dengan PPL nanti ya. Pengajaran mikro ini sebelum kita libur karena pandemi itu kebanyakan baru selesai mengajar teori. Oleh karena itu ada tambahan sedikit nanti untuk mengajar praktek. Jadi sebelum dilanjutkan ke lapangan, tidak-tidaknya itu sudah lulus pengajaran mikro. Tidak boleh diterjunkan di lapangan dalam keadaan belum lulus. Oleh karena itu nanti masih ada tambahan untuk pengajaran mikro. Walaupun namanya bukan pengajaran mikro ya, namanya magang kayaknya. Karena ini beberapa kurikulum yang berjalan bersama-sama, namanya itu berbeda-beda. Kemudian tari Surakarta berpasangan putra bagian perangan, ini kayaknya Sancoyo Kusumo Wicitro ya. Ini semester 4. Sebenarnya ini sudah ada blendednya, karena blended e-learningnya saya ikut membuat bersama-sama dengan Pak Tri dan Bu Erlina. Jadi di sana contoh-contohnya lengkap termasuk perangannya. Tapi kan kalau nggak dipraktekkan langsung ya agak sulit. Ya tetap perlu praktek secara langsung. Kemudian semester 2 teknik tari Surakarta Putra, ini mestinya Pak Supriyadi. Tari Sunda, ini semester 2. Kemudian tari etnik Nusantara, semester 4. Kemudian koreografi, ini yang koreografi anak ya. Koreografi anak untuk kurikulum 2017 namanya koreografi anak, tapi kurikulum 2019 namanya koreografi. Kemudian tata busana yang tadi, tata busana sudah saya sampaikan. Jadi mahasiswa tolong ini nanti ya minimal Juli semuanya sudah sampai di kampus ya, karena ini transportasi kan sudah dibuka. Tetapi dengan catatan bahwa ya nanti pelaksanaan pembelajaran
kita menggunakan aturan-aturan new normal, itu sesungguhnya pembelajaran yang disertai dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Jadi nanti saya kira fakultas sudah menyiapkan berbagai hal seperti itu, bagaimana penjarakan sosialnya, kemudian sebelum bertemu harus cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Itu mau tidak mau ya nanti kita lakukan di sana. Jadi tolong nanti mahasiswa dari berbagai jenjang kaitannya dengan perkuliahan ini, tolong komunikasi dengan dosen pengampunya supaya kapan mulai perkuliahan tambahan itu dilakukan, supaya nanti tidak terjadi datangnya itu tidak bersama-sama karena mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Ya setidak-tidaknya Juli semuanya sudah ngumpul lah ya, sudah ngumpul. Kira-kira jelas ya begitu ya. Jadi kualitas tetap kita pikirkan. Jadi meskipun dalam situasi seperti ini, harapannya kualitas tetap terjaga. Saya kira nggak masalah ya dengan IPK. Masalah nilai itu sesungguhnya hanya yang dinilai saja yang berbeda. Kalau biasanya kan nilainya itu mungkin murni apa yang dilihat secara langsung. Hanya ini nanti yang dinilai kan prosesnya, bagaimana mahasiswa itu mengerjakan tugas-tugas, kemudian bagaimana hasil tugas-tugas yang dilakukan secara virtual itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan penurunan IPK. Saya kira tidak akan berpengaruh terhadap penurunan IPK, termasuk kelulusan. Nah ini malah kesempatan ini saya pergunakan untuk menyampaikan, perlu Anda ketahui bahwa di balik situasi pandemi COVID-19 ini justru kelulusan proditari ini menjadi unggul di fakultas ya. 2 kali yudisium yang bulan April itu lulusan terbaik tercepat jatuh di seni tari. Ya. Yang yudisium edisi Mei sekarang ini yang 29 Mei kemarin, lulusan terbanyak tercepat IPK tertinggi semuanya dipegang tari. Jadi ini yang hikmah di balik situasi ini ternyata menguntungkan bagi kita, karena mungkin ya ini kalau saya lihat, mungkin kalau biasanya kan sibuk pentas di mana-mana, jadi nggak fokus ya. Anak tari sekarang bisa fokus untuk mengerjakan itu, sementara pembimbingan secara online nampaknya juga cukup efektif, sehingga dari sekitar 80-an orang mahasiswa angkatan 2016 itu sekitar 31 itu sudah lulus sebelum 4 tahun. Nah ini ya, tapi itu khusus angkatan 2016, yang sisa-sisa masih banyak. Angkatan 2017 ini ya. Ini siapapun dari angkatan 2015 ya, apalagi 2014 kalau masih ada, segera diselesaikan ya. Anda nanti disalib oleh adik-adik yang angkatan 2016. Ini 2016 itu sebentar lagi yang ujian juga banyak. Ini hari Selasa, Kamis, Jumat nanti masih ada ujian, masih ada 2 lagi. Jadi nanti yudisium bulan Juni ini mungkin yang ikut yudisium juga banyak lagi. Kemarin yang Mei itu paling banyak ya, mendominasi yudisium yang dari prodi tari. Dan itu belum semuanya mendaftar di yudisium, jadi di Juni nanti masih banyak. Jadi jangan khawatir bahwa itu berpengaruh terhadap kelulusan. Jadi justru hikmah yang bisa dipetik antara lain justru malah bisa mempercepat proses kelulusan. Tapi ya itu, kami sebagai pengurus jurusan memang harus ekstra keras. Saya harus standby terus ini untuk
kadang-kadang hari libur, hari Minggu mereka konsultasi minta tanda tangan, saya layani terus itu. Saya buka 24 jam kecuali selama Ramadan ya mau tidak mau kalau jam-jam mulai Isya sampai ya saya gunakan dulu ibadah dulu. Tapi kadang-kadang mereka mengirim sampai jam 10 malam, jam ya tetap saya layani ya. Hari Minggu gitu tetap saya layani sehingga mereka cepat bisa menyelesaikan skripsinya, dan mereka kayaknya menikmati ujian secara online karena katanya mengurangi ketegangan. Karena mereka dari rumahnya masing-masing hanya pakai video call, jadi mengurangi ketegangan kan. Ya, gitu ya. Begini, beberapa angkatan, kalau angkatan di bawah 2016 itu relatif tidak ada pengaruhnya apa-apa. Hanya pelaksanaan perkuliahannya saja nanti diberi tambahan waktu, hanya itu saja. Tapi untuk angkatan 2016 memang ada beberapa mahasiswa yang penelitiannya mau tidak mau terdampak oleh situasi ini, terutama mereka yang penelitiannya terkait dengan sekolah. Tetapi universitas sudah mengambil kebijakan bahwa kalau memang benar-benar mereka itu terkendala karena pengambilan data karena situasi ini, sudah diberikan kompensasi berupa istilahnya pembebasan UKT semester ini, dan itu dianggap dicutikan, artinya tidak berpengaruh terhadap masa lamanya masa studi, karena itu tidak dihitung. Jadi bagi mereka yang benar-benar terdampak, tapi tentu saja itu ditunjukkan dengan bukti, ada formulirnya yang diketahui oleh pembimbingnya bahwa dia memang terdampak oleh itu. Nah itu nanti semester genap ini tidak dihitung, jadi tetap menguntungkan mahasiswa. Tapi mahasiswa bimbingan saya banyak yang tidak ambil itu. Saya ingin, itu batasnya kan 31 Agustus masa itu. Mereka ingin menyelesaikan sebelum 31 Agustus. Bimbingan saya bilangnya begitu. Jadi harapan saya malah itu yang dipilih, nggak usah ngambil pembebasan itu, tapi selesaikan sebelum 31 Agustus supaya bisa lebih cepat. Nah gitu ya. Silahkan, ada lagi. Bagian pertama sudah kita lalui Bapak. Selanjutnya kita memasuki bagian kedua. Baik ya. Kalau evaluasi perkuliahan ini sudah kita lakukan tentu saja berdasarkan masukan-masukan mahasiswa pada waktu dialog akademik bulan apa sih? Kalau nggak Januari, Februari ya. Nah itu kan kami akomodasi masukan-masukannya. Yang apa yang dilakukan oleh jurusan? Yang pertama kira-kira mata kuliah yang dipermasalahkan itu kita komunikasikan dengan berbagai solusinya. Ya ada yang ya dengan pengampu yang tetap, tetapi berusaha untuk menambah materinya. Tetapi ya nanti ada yang pengampunya diganti yang lain. Ini maaf perlu saya sampaikan juga, tahun 2020 ini nanti kurikulum akan direvisi lagi. Oleh karena itu kami tidak langsung merevisi kurikulum 2019 kemarin sudah kami tindak lanjuti dengan menggodok di tim kurikulum. Tiba-tiba ada instruksi dari kementerian bahwa kita tahun 2020 harus mengimplementasikan kurikulum kampus merdeka. Kurikulum kampus merdeka. Kurikulum kampus merdeka ini secara detailnya nanti akan saya sosialisasikan kalau kurikulumnya itu sudah matang, karena ini masih digodok ya. Tetapi gambaran umumnya begini,
bahwa pada kurikulum Kampus Merdeka ini nanti mahasiswa itu bisa mengambil mata kuliah yang diinginnya di luar prodi dalam satu universitas. Ya misalkan kaitannya dengan manajemen, bisa mengambil di manajemen. Tapi bisa juga mengambil mata kuliah dari perguruan tinggi lain. Ya misalkan sama-sama tari, saya ingin matang tari Jawa Timuran, tari etniknya mengambil di UNESA misalkan, boleh. Nanti akan diakomodasi. Jadi pengambilan mata kuliah antar perguruan tinggi maupun antar prodi dalam satu perguruan tinggi nanti akan diakomodasi. Tentu saja nanti mata kuliah yang ditawarkan tergantung dari setiap prodi. Nah ini masih digodok. Apa yang ditawarkan untuk program studi lain nanti kalau semuanya sudah matang akan saya sampaikan, karena semester depan itu sudah diimplementasikan. Dan rencana besok Sabtu itu berarti tanggal 6 ya, 6 Juni itu kami kaprodi seni se-Indonesia akan melakukan diskusi secara daring yang diakomodasi oleh asosiasi. Ya untuk mendiskusikan itu, misalkan kira-kira mata kuliah apa yang bisa diambil lintas perguruan tinggi. Ya mungkin semuanya itu nanti mungkin teknis pelaksanaannya mungkin ya tidak mungkin kalau semuanya tatap muka. Ya mungkin pakai blended. Kalau kaitannya kembali ke mata kuliah pilihan tadi, mata kuliah pilihan kita tidak bisa mengubah karena itu. Kalau namanya kurikulum yang sedang berjalan, kalau misalkan kurikulum itu masih berjalan, ya nama mata kuliahnya masih tetap seperti itu. Hanya mungkin yang bisa dimodifikasi adalah teknik pelaksanaannya. Misalkan contoh, ya, yang sering dimasalahkan kan tata busana ya. Tata busana misalkan, yang penting yang pertama itu kan mahasiswa itu bisa ya mengenali, memahami jenis-jenis busana yang dipakai, terutama dalam tari-tari tradisional, dan bisa memakainya. Misalkan kalau memakai busana tari klasik Jawa, Surakarta maupun Yogyakarta itu bagaimana, nama-namanya apa saja. Kalau misalkan toh nanti hasil akhirnya itu adalah kreasi busana, itu tuntutannya sebenarnya tidak harus sampai pentas. Yang penting kreasinya itu saja ditampilkan, karena prodi kita itu prodi tari, jadi tata busana, tata rias, karawitan itu adalah mata kuliah penunjang. Mata kuliah utamanya adalah tari. Nah itu misalkan itu nanti mahasiswa saya sarankan setiap awal perkuliahan itu kan ada kontrak belajar, itu manfaatkan untuk tawar-menawar ya. Bagaimana tugas akhirnya, bagaimana penilaiannya, itu bisa dinegosiasikan pada saat kontrak belajar itu dilakukan. Biasanya itu dilakukan pada pertemuan pertama pada setiap semester. Silahkan itu dinegokan ya. Saya kira itu ya. Yeah. Kita memasuki bagian ketiga. Koreografi 2 itu nama untuk kurikulum sebelumnya ya, itu kurikulum 2014. Kalau angkatan 2017 itu namanya koreografi anak ya, koreografi anak. Jadi perlu diketahui kita itu melaksanakan 3 kurikulum sekaligus. Kalau 2020 ini nanti kurikulum Kampus Merdeka, berarti setiap angkatan itu menggunakan kurikulum yang berbeda. Ini yang membuat kami pengurus jurusan itu juga nggak hafal dengan setiap mata kuliahnya karena berbeda-beda yang dipakai. Jadi untuk angkatan 2017 itu menggunakan kurikulum istilahnya 2014 cetak 2017 atau 2014 revisi. Namanya bukan koreografi 2 tapi koreografi anak. Koreografi yang bertingkat-tingkat 1, 2, 3 itu untuk kurikulum 2014 yang sudah selesai dipakai sampai angkatan 2016. 2017 kurikulum, saya menyebutnya kurikulum 2017 karena tahunnya 2017 ya. Tapi
namanya memang bukan 2017 tapi 2014 cetak 2017. Jadi koreografi 2 ini yang membuat karya tari tunggal, tari anak, tari tunggal. Ini saya ketahui memang ini terputus di tengah jalan. Kayaknya para mahasiswa sudah mengimplementasikan pada anak didiknya, tapi belum sampai selesai terkena situasi ini ya. Nah ini juga sudah kami diskusikan kemarin pada waktu rapat. Dari para pengampu akan merancang ujiannya dilakukan di awal Agustus. Di awal Agustus. Jadi kalau misalkan nanti bulan Juli mahasiswa sudah sampai Jogja semua, atau mungkin akhir Juni, masih ada kesempatan untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan. Dan untuk teknisnya, secara teknis nanti saya kira didiskusikan saja dengan pengampunya ya. Mau model bagaimana. Tapi inginnya kayaknya mahasiswa maupun orang tua anak yang dijadikan model itu ya pementasan langsung, tidak hanya di rumah difoto, kelihatannya begitu kayaknya. Tapi silahkan itu nanti didiskusikan dengan dosen pengampunya teknisnya ya, supaya semuanya puas, tetapi juga tidak memberatkan semua pihak. Koreografi 2 ya, istilahnya dulu sekarang menjadi koreografi anak. Kita memasuki bagian keempat. Untuk sekarang namanya bukan KKN PPL tetapi PK KKN ya, praktek kependidikan KKN. Sebenarnya pola terpadu seperti ini itu sudah pernah kita lakukan ketika saya masih menjadi koordinator PPL jurusan. Jadi tidak masalah pelaksanaan PPL sekaligus KKN secara terpadu. Kalau PPL itu namanya berubah-ubah ya, ada menyebut PLP, kemudian sekarang menjadi praktek kependidikan. Tetapi kita karena sejak dulu itu pakai PPL, biasanya kita yang menyebutnya masih PPL gitu ya. Sebenarnya mereka masih menggodok ini polanya bagaimana. Berdasarkan informasi dari koordinator PPL jurusan, ini saya pelajari bahwa polanya nanti terpadu. Yang pertama terpadu. Jadi kegiatan praktek kependidikan dan KKN itu dilakukan bersama-sama. Jadi sekaligus dalam waktu yang bersamaan, itu lebih efektif ya. Tidak harus 2 kali. Yang kedua, mikro teaching. Ini mahasiswa nanti berkoordinasi dengan dosen mikro teachingnya. Ini harapannya sebelum pembekalan ya, jadi maksimal awal Juli harus diselesaikan mikronya, karena bulan Juli nanti ada pembekalan PPL. Jadi awal Juli saya harapkan nanti semuanya sudah selesai materi tambahannya, terutama untuk yang praktek mengajar, materi praktek ya, praktikum, kan yang teori-teori sudah selesai. Kemudian ini berdasarkan PPT yang saya terima dari LPPMP, penerjunan akan dilakukan di bulan Agustus. Ya, karena ini semester 7, yang sekarang semester 6, saya membayangkan memang ada beberapa yang perlu pengaturan, yaitu untuk mata kuliah yang semester 6. Ada di sana ada koreografi anak, ada penciptaan tari anak. Yang semester 6 itu nanti diharapkan itu bisa diatur supaya pada waktu penerjunan sudah selesai. Oleh karena itu pada waktu penerjunan ke lokasi kalau bisa ujian koreografi anak, penataan tari anak itu sudah selesai. Kalau pembekalan saya kira nanti bisa diatur ya. Pembekalan di bulan Juli itu saya kira nanti asal misalkan
pembekalan itu harus 1 hari, ya nanti mungkin yang mengalah adalah kuliah tambahannya. Kuliah tambahan diharapkan nanti menggunakan jadwal waktu kuliah biasa supaya nanti tidak berebut tempat dan waktu. Jadi kalau biasanya kuliahnya hari Senin jam 9 misalnya, ya pergunakan waktu itu. Jangan semuanya membuat waktu sendiri, nanti repot. Kita menjadwalkannya repot, ya sesuai dengan jadwal yang biasa. Kecuali menempati tempat-tempat mata kuliah teori boleh ya. Teori kan sudah ya relatif nggak ada, sudah nggak, waktunya sudah nggak dipakai, itu bisa dipakai. Jadi di sini disebutkan ada menggunakan 4 pola, 4 skema, tapi ini belum dijelaskan, masih digodok mereka. Jadi saya belum bisa menyampaikan. Yang prinsip pola umumnya adalah terpadu. Jadi PPL dan KKN dilakukan secara bersama-sama terpadu. Itu lebih memudahkan mahasiswa karena sekali di lapangan 2 mata kuliah itu langsung bisa terselesaikan. Pelaksanaannya itu tadi, pembekalan di bulan Juli, tanggalnya menyusul. Untuk mahasiswa semester 6 sekarang yang besok semester 7, tolong selalu mengikuti informasi dari LPPMP ya, sering-sering melihat kapan pendaftarannya, nanti selalu harus dilihat karena kita belum dapat informasi secara pasti dari sana karena belum ada edarannya. Termasuk nanti pembekalan PPL-nya itu kapan, itu juga harus diperhatikan. Dan karena PK ya, Praktek Kependidikan dan KKN ini agak terpisah pengelolaannya dengan jurusan, oleh karena itu nanti secara intensif mengikuti webnya LPPMP khususnya yang PPL ya, karena itu dikelola secara khusus, itu menempati semester khusus memang, jadi bukan pakai jadwal yang biasa. Dan wakil kita di LPPMP untuk mata kuliah ini itu Bu Rumi. Jadi lebih detailnya misalkan nanti mahasiswa itu tanya masalah PPL langsung pada Bu Rumi, karena Bu Rumi yang ikut rapat-rapatnya. Saya kira itu ya, jelas ya gambarannya ya. Saya kira itu baru itu yang bisa saya sampaikan, karena di sini pola-polanya seperti apa belum disampaikan secara detail. Nanti secara detail kita ikuti lebih lanjut rapat-rapat yang diselenggarakan oleh LPPMP khususnya bagian PPL, dan mungkin informasi lebih detailnya nanti bisa langsung lewat koordinator PPL jurusan Bu Rumi Wiarje. Baik, semua bagian pertanyaan telah selesai. Terima kasih atas kesediaan Bapak telah menjawab pertanyaan terkait permasalahan perkuliahan secara online selama pandemi ini. Sebelum acara ini ditutup, mohon berkenan kepada Bapak Kusnadi untuk menyampaikan sepatah kata penyemangat bagi mahasiswa dalam menjalani perkuliahan secara online. Para mahasiswa, zaman telah berubah. Perkembangan teknologi informasi begitu pesat. Ibaratnya sebuah pesawat. Kalau kita tidak literate terhadap perkembangan teknologi, kita akan tertinggal di landasan. Di masa yang akan datang, mereka yang kreatif, mereka yang mampu bekerja sama dengan orang lain, mereka yang mampu mengkomunikasikan gagasan-gagasannya, mereka yang mampu mengkritisi keadaan, mereka itulah yang mampu survive. Oleh karena itu, terus belajar. Belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, dan pada situasi apapun. Jadi, terus belajar kapanpun, dimanapun, pada situasi apapun. Kita akan menjadi orang yang sukses. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada Bapak Kusnadi yang telah memberikan kata penyemangat. Ini sangat bermanfaat bagi kami mahasiswa dalam menjalankan perkuliahan secara online. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan kembali secara normal. Amin.
Tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Saya Rakma Setianti selaku MC sekaligus moderator pada diskusi interaktif Keluarga Besar Pendidikan Seni Tari FBS UNY 2020 memohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat kekurangan. Saya mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, untuk selalu update terhadap informasi, silahkan selalu mengikuti Instagram dari Himaseta Seni Tari dan Instagram Jurdik Seni Tari.